Penyampaian LKPJ adalah sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Maka dalam konteks kewajiban penyampaian LKPJ tahun anggaran 2021, perkenankan kami menyampaikan dengan uraian yang sesingkat-singkatnya, namun tetap memperhatikan esensi dari dokumen LKPJ yang telah disusun. Seperti kita ketahui bersama, dampak pandemi COVID-19 masih berlanjut hingga tahun 2021 dengan naiknya tren peningkatan kasus yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2020. Diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, yaitu dengan memperlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB serta refocusing anggaran. Pemerintah mengambil kebijakan pengalihan fokus kegiatan dan anggaran yang disebut refocusing, baik di pusat maupun di daerah, dengan tujuan penanganan dan penanggulangan COVID serta pemulihan ekonomi. Kebijakan refocusing sudah pasti sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kota Baru. Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dalam refocusing anggaran, pemerintah Kabupaten Kota Baru melakukan 2 kali perubahan atas peraturan kepala daerah tentang APBD tahun anggaran 2021. Ketua, Wakil Ketua, anggota DPRD Kabupaten Kota Baru yang terhormat serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Nota pengantar ini kami awali dengan ringkasan target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kota Baru tahun anggaran 2021. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kota Baru pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar 1,5 triliun dari target yang ditetapkan sebesar 1,6 triliun atau sebesar 93% dengan rincian sebagai berikut. Poin 1. Pendapatan asli daerah pada APBD tahun anggaran 2021 sebesar 203 miliar. Poin 2. Pendapatan transfer 1,28 triliun. Poin 3. Lain-lain pendapatan dari daerah yang sah sebesar 12 miliar. Realisasi belanja daerah Kabupaten Kota Baru tahun anggaran 2021 sebesar 1,4 triliun dari rencana yang ditetapkan sebesar 1,7 triliun rupiah. Adapun realisasi masing-masing pos belanja daerah dalam APBD Kabupaten Kota Baru tahun anggaran 2021 yaitu sebagai berikut. Poin 1. Belanja operasi sebesar 985 miliar rupiah. Poin 2. Belanja modal sebesar 254 miliar rupiah. Poin 3. Belanja tidak terduga sebesar 2,3 triliun. Poin 4. Belanja transfer sebesar 167 miliar. Ketua, Wakil Ketua, anggota DPRD Kabupaten Kota Baru yang terhormat serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Di tahun anggaran 2021 kami memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan visi dan misi pembangunan di Kabupaten Kota Baru yang tertuang dalam RKPD RPJMD tahun 2021-2026 yang memuat visi terwujudnya masyarakat Kota Baru yang semakin mandiri dan sejahtera melalui peningkatan di bidang agrobisnis dan kepariwisataan. Alhamdulillah pada tahun anggaran 2021 berkat kebersamaan dan sinergitas dengan semua pihak khususnya DPRD Kabupaten Kota Baru, kita meraih beberapa
keberhasilan dalam membangun daerah yaitu yang kita cintai ini. Pada tahun 2021 kondisi mengembirakan pada sektor perekonomian Kabupaten Kota Baru, di mana pertumbuhan ekonomi mulai pulih dan membaik dan tumbuh di angka 3,36 dibandingkan pada tahun 2020 sempat merosot tajam di angka minus 1,87. Indeks pembangunan manusia pada tahun 2021 meningkat 0,21 yaitu sebesar 69,13 dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 668,86. Selain perkembangan positif di sektor perekonomian, berikut ini kami sampaikan secara ringkas di antara beberapa indikator keberhasilan pembangunan sepanjang tahun 2021. Pertama, pembangunan di bidang pertanian terus kita mantapkan melalui optimalisasi kegiatan pertanian pada tahun 2001. Target produksi pertanian tanaman pangan unggulan dengan target panen sebesar 40,500 ton per hektar dapat direalisasikan menjadi 82,092 ton per hektar. Di bidang peternakan unggulan yaitu dengan target produksi sapi sebesar 192 ton, hasil sangat menggembirakan yaitu sebesar 945 ton. Kedua, di bidang kepariwisataan kami terus berbenah untuk meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif serta pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata unggulan yaitu pembangunan Siring Laut, Pantai Kedambaan, ekowisata Gunung Mamate, Gunung Papake, Tanjung Kunyit dan lain-lainnya, serta melakukan program pesona wisata Kota Baru dengan pelaksanaan event berskala nasional untuk meningkatkan kunjungan wisata. Jalan dengan hal tersebut terbukti dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung dari 479,100 jiwa pada tahun 2020 meningkat menjadi 654,440 jiwa pada tahun 2021 atau meningkat sekitar 26,79%. Hal ini sesuai arahan pemerintah memperbolehkan membuka destinasi wisata dengan menerapkan protokol kesehatan. Ketiga, pembangunan bidang kesehatan juga berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Dapat dilihat dari angka harapan hidup di tahun 2021 sebesar 69,32 yang meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 68,72. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kota Baru bersama-sama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah bersinergi dalam upaya penanganan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Kota Baru, yaitu dengan aktif melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan vaksinasi dalam rangka percepatan vaksinasi COVID-19. Keempat, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kota Baru mencapai keberhasilan yang membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah Kota Baru, termasuk kabupaten yang mandiri dalam keuangan dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP selama 6 tahun berturut-turut. Keberhasilan pembangunan juga dibuktikan dengan penghargaan yang diterima pemerintah Kabupaten Kota Baru sepanjang tahun 2021 antara lain: 1. Penghargaan opini wajar tanpa pengecualian WTP tahun 2021. 2. Penghargaan Abdi Tani dari Menteri Pertanian Republik Indonesia atas Kabupaten Kota Baru sebagai peringkat 1 kabupaten dengan komoditas pertanian tertinggi tahun 2021.
Tiga, harapan dari penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup kepada Kabupaten Kota Baru atas partisipasi dalam pengembangan program Kampung Iklim dengan kategori Pratama tahun 2021. Empat, piagam penghargaan dari Menteri Dalam Negeri atas predikat sangat tinggi pada penilaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2020. Lima, piagam penghargaan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas predikat baik pada penilaian pelayanan publik Kabupaten Kota Baru pada tahun 2021. 6, penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan atas peran aktif dan kepedulian terhadap perlindungan pegawai pemerintah non-PNS aparatur sipil negara tahun 2021. 7, penghargaan Top Business Award tahun 2021 atas peran aktif pemerintah Kabupaten Kota Baru dalam membina BPR Pulau Laut Utara Kota Baru sebagai BPR berpredikat bintang 4. Selain penghargaan di atas, masih ada penghargaan yang diberikan atas dedikasi kami secara personal, namun bagi saya semua penghargaan itu adalah penghargaan untuk kita semua, buat DPRD dan seluruh masyarakat Bumi Saijaan. Ketua, Wakil Ketua, anggota DPRD Kabupaten Kota Baru yang terhormat, serta hadirin dan para undangan yang berbahagia. Demikian rangkuman secara singkat dari LKPD tahun anggaran 2021. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa apapun hasil yang telah kita capai dalam kurun waktu tahun 2021 tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara semua pihak, dalam hal ini antara eksekutif dengan legislatif, masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder lainnya baik di pemerintahan pusat dan daerah. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Baru, rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan parpol, ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, tokoh pemuda, serta seluruh masyarakat Kabupaten Kota Baru yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama tahun 2021. Akhirnya kepada hadirin yang telah mengikuti penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban ini, kami sampaikan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan ridhonya untuk rakyat dan Bumi Saijaan Kabupaten Kota Baru yang sama-sama kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.